Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 5 Desember. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita ikuti terus jadwal pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab setiap hari. Mari kita jadikan Alkitab kita ini menjadi bacaan harian, menjadi bacaan favorit kita yang memberkati hari-hari kita. Haleluya. Baik, sebelum kita lanjutkan, saudara kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Hari yang baru bagi kami boleh kembali membaca Alkitab kami, merenungkan firman-Mu, dan biarlah senantiasa kami melangkah di dalam tuntunan firman Allah. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, doa kekuatan orang percaya. Amin. Doa kekuatan orang percaya. Saya bacakan dari kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daniel ini adalah menjadi orang yang spesial di 3 masa pemerintahan di Babel. Ya, 3 masa pemerintahan, yaitu masa pemerintahan Nebukadnezar, bahkan juga masa pemerintahan anaknya Nebukadnezar, yaitu Raja Belshazzar, dan juga masa kerajaan Raja Darius. Dan ketiga raja ini memberikan kedudukan strategis kepada Daniel, karena memang ia punya kemampuan. Bahkan bukan hanya kemampuan secara intelektual, tetapi juga dikatakan bahwa dia punya roh yang luar biasa. Dan sering Daniel juga menghadapi perlawanan dari persekongkolan rekan-rekan kerjanya karena iri dengan prestasinya. Tetapi justru lewat ujian itu memantapkan kedudukan yang dipercayakan. Jadi kalau kita melihat saudara, apa sih yang menjadi kelebihan Daniel ini? Lihat yang keempat dikatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Luar biasa saudara. Ia mempunyai roh yang luar biasa. Bagaimana kita bisa mendapatkan roh yang luar biasa itu? Nah, itu saudara yang menjadi renungan kita pagi hari ini. Kalau kita melihat saudara, Daniel ini punya disiplin rohani yang baik. Iya, 3 kali sehari ia berlutut. Iya, ia berlutut serta berdoa memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ini sudah menjadi gaya hidupnya, berdoa 3 kali sehari. Nah, ini disiplin rohani yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan kita? Nah, kita juga harus belajar mau disiplin rohani. Amin. Bahkan dikatakan di sini dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap terbuka ke arah Yerusalem. Jadi sebenarnya rumahnya ini pun sudah dirancang untuk menjadi rumah doa. Nah, kita juga saudara, ya kalau kita punya rumah, kita juga harus suka ya, kita harus senang kalau rumah kita boleh menjadi rumah doa. Daniel ini sengaja dirancang saudara sehingga ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem, sehingga dia berdoa dan dia boleh berkiblat ke Yerusalem. Ya, kita melihat juga Daniel dengan sengaja merancang hidupnya untuk senantiasa bersekutu erat dengan Tuhan. Ini hal yang disengaja saudara, bukan secara kebetulan. Jadi bukan karena dia terdesak, karena dia ada masalah, dia berdoa. Bukan. Justru dengan dia berdoa, seharusnya ini menjadi masalah, karena inilah yang dipermasalahkan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat juga Daniel ini berdoa berkiblat ke Yerusalem. Ya, di dalam perjanjian lama
Raja Salomo mengajarkan supaya orang-orang Israel dimanapun berada, apabila mereka ada dalam peperangan, ketika mereka ada di luar negeri, atau mereka berada dimanapun, ketika mereka berdoa berkiblat ke Yerusalem, maka mereka akan mendapatkan jawaban doanya yang dari Tuhan. Tetapi di dalam perjanjian baru, Yesus mengajarkan kita bukan lagi berkiblat ke Yerusalem, bukan lagi ke gunung-gunung, bukan lagi ke tempat yang lain, tetapi kita berkiblat kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Nah, kita melihat, saudara, ketika rekan-rekan kerjanya ingin menjebak Daniel dengan kebiasaan doanya, bahkan sampai ada peraturan resmi. Bayangkan, saudara, ada peraturan resmi dari kerajaan, tidak boleh memohon sesuatu kepada, baik kepada dewa, baik kepada siapapun selain kepada raja. Dan ancamannya luar biasa. Ancamannya dimasukkan ke kandang singa. Tapi saudara, yang namanya sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi habit kita untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan. Sekalipun harus nyawa melayang, tetapi ini sudah menjadi kebutuhan rohani kita. Berdoa itu sudah seharusnya menjadi gaya hidup kita, menjadi gaya hidup Daniel di dalam renungan kita ini. Walaupun ada peraturan yang melarang, bahkan hukumannya pun hukuman mati. Tapi saudaraku, marilah saudara, berdoa ini menjadi gaya hidup kita. Dan doa ini adalah kekuatan orang percaya. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, ketika kita bisa berdoa kepada Tuhan, kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, kita percaya Tuhan yang membuka jalan keluar. Bahkan lewat pergumulan, lewat masalah itu, bisa Tuhan jadikan menjadi berkat bagi kita, menjadi kebaikan bagi kita. Amin. Mari tetap selalu berdoa. Mari kita mengandalkan doa kita. Apapun keinginan kita, apapun masalah kita, berdoalah. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan pagi hari ini, supaya kami senantiasa berdoa, bersekutu dengan Tuhan, sebab kami percaya bahwa doa adalah kekuatan kami, orang-orang yang percaya. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.